wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Rahmadi dengan nomor induk mahasiswa 19300222225 dari kelas PAI 6 2019 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, akan membahas masalah tanya jawab mengenai hadis dhaif sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Baldi Anggara. Baiklah, saya akan menyebutkan 3 pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu pertanyaan yang pertama, apa penyebab suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis dhaif? Yang kedua yaitu bagaimana pendapat ulama mengenai kehujahan hadis dhaif, dan yang ketiga yaitu bagaimana suatu hadis dapat dikatakan mengandung syadz. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa penyebab suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis dhaif? Suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis dhaif karena tidak memenuhi kriteria hadis hasan dan hadis sahih, ataupun suatu hadis yang mengandung di dalamnya sanad yang terputus, periwayatan yang tidak dhabit, periwayatan yang tidak adil, mengandung syadz dan mengandung ilat, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis dhaif. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat ulama mengenai kehujahan hadis dhaif. Di kalangan ulama ada perbedaan pendapat mengenai kehujahan hadis dhaif. Setidaknya saya akan mengambil 3 pendapat yang saling bertentangan mengenai hadis dhaif. Pendapat yang pertama yaitu menurut Yahya ibnu Ma'in, Abu Bakar ibnu Arabi, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hajar, yang berpendapat bahwa hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah fadhail a'mal maupun hukum. Pendapat yang kedua yaitu menurut Abu Daud dan Ahmad bin Hambal, yang berpendapat bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Dan yang ketiga yaitu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang berpendapat bahwa hadis dhaif dapat dijadikan sebagai hujah dalam masalah fadhail a'mal, al-mawa'id, tarhib wa targhib dan lain sebagainya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana suatu hadis dapat dikatakan mengandung syadz? Suatu hadis dapat dikatakan mengandung syadz apabila hadis tersebut terdapat lebih dari satu sanad, dan para periwayatnya itu seluruhnya thiqah, dan yang sanad dan matannya itu mengandung pertentangan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.